Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat para fans setia buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Balik lagi di ulasan ataupun prediksi buku harian seorang istri untuk episode mendatang. Namun sebelum lanjut ke cuplikan videonya, yang baru bergabung dengan channel Abang Mimin, silahkan untuk menekan tombol like, comment, share, dan juga subscribe ya. Dan jangan lupa untuk diaktifkan selalu lonceng notifikasinya. Terima kasih. Di episode malam ini, Ibu Farah yang meminta Nana untuk pergi ke rumah Nenek Ratu untuk meminta obat herbal pada Suketi. Sesampainya di sana, Nana pun tak sengaja mendengar suara yang asing di rumah Nenek Ratu. Lalu Nana pun menanyakan kepada Suketi. Suketi pun mengatakan dan memberitahu Nana bahwa itu adalah ponakan Nenek Ratu. Suketi pun melarang Nana untuk menemui Tante Merlin karena Tante Merlin dan Ibu Farah Buana pernah selisih paham dan sampai terjadi keributan yang cukup besar antara Tante Merlin dan Ibu Farah Buana. Namun Nana pun tetap kekeh untuk menemui Tante Merlin. Nana pun mencoba untuk menyapa Tante Merlin dengan pujian, yang dimana Nana mengatakan bahwa suara Tante Merlin sangatlah bagus. Di sisi lain, Tante Merlin pun yang kaget dengan kedatangan Nana, lalu menanyakan, "Siapa kamu?" Nana pun mencoba untuk memperkenalkan diri kepada Tante Merlin dan mengatakan bahwa dirinya adalah menantu Ibu Farah Buana. Sontak Tante Merlin yang mendengar ucapan Nana cukup sangat terkejut, yang dimana Tante Merlin masih saja menyimpan dendam pada Ibu Farah Buana. Lalu Tante Merlin mengatakan bahwa Nana sama saja seperti Ibu Farah Buana. Hal tersebut pun membuat Nana sangat tak menyangka bahwa Tante Merlin begitu sangat jutek dengan ucapan Tante Merlin begitu sangat pedas, sehingga membuat Nana begitu sangat sedih dengan perkataan Tante Merlin. Lalu Nana pun pulang dan akan menceritakan semuanya pada Dewa Buana bahwa Nana tadi bertemu dengan Tante Merlin. Namun sesampainya di rumah, Dewa Buana tidak ada di rumah. Lalu Ibu Farah yang tak ingin Nana tahu Dewa yang akan ke perusahaan Fajar pun akhirnya berbohong kepada Nana dan mengatakan bahwa Dewa pergi keluar sebentar untuk mencari obat Ibu Farah. Lalu Nana pun menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi di rumah Nenek Ratu pada Ibu Farah Buana. Nana pun mengatakan bahwa tadi Nana bertemu dengan Tante Merlin. Sontak Farah yang mendengar ucapan Nana sangat kaget dengan tak menyangka musuh bubuyutan Ibu Farah kini datang kembali. Lalu Nana pun menceritakan apa yang dikatakan oleh Tante Merlin kepada Nana. Farah pun yang mendengar semua cerita Nana begitu sangat kaget dan dengan kedatangan Tante Merlin. Dan semoga saja Tante Merlin hadir dan bisa membantu Dewa dan Nana. Besar kemungkinan juga ya sob, Tante Merlin mengetahui rahasia tentang Arman Aditya, yang dimana Arman Aditya bukanlah ayah kandung dari Dewa Buana. Dan di sisi lain, Dewa yang tengah pergi ke kantor I.O. Fajar untuk urusan pekerjaan pun membuat Nana sangat marah dan begitu sangat cemburu, karena sebelumnya Dewa tidak berkata jujur kepada Nana bahwa Dewa telah bekerja sebagai model di perusahaan I.O. Fajar, yang dimana Dewa dipasangkan dengan Jihad. Nana pun yang akhirnya mengetahui hal tersebut begitu sangat marah kepada Dewa Buana, karena Dewa tidak mau berkata jujur kepada istri tercintanya tentang pekerjaan Dewa yang menjadi model dan dipasangkan dengan Jihan. Dan Dewa pun menjelaskan semuanya bahwa Dewa telah meminta Ibu Farah untuk mengatakan bahwa Dewa pergi ke kantor I.O. Fajar karena ada hal yang begitu sangat penting. Lalu Nana pun mengatakan bahwa Ibu Farah tak memberitahu Nana. Lalu Dewa pun terlihat begitu sangat marah pada Ibu Farah Buana, bahwasanya gara-gara Ibu Farah dirinya dan Nana kembali ribut. Nah oke sob, di tempat lain, Pasha yang kini tengah merenungi dan memikirkan masalah hubungannya dengan Lula, yang dimana dirinya kini akan benar-benar merasa kehilangan orang yang ia sayangi karena kesalahpahaman yang belum terselesaikan, dan ditambah lagi bermunculan masalah baru. Pasha pun mencoba untuk pasrah dengan semua ini, namun Pasha pun tidak ingin kehilangan Lula, yang dimana akhirnya Pasha pun akan berusaha untuk bisa membuat Lula percaya kembali pada dirinya dan bisa untuk memperbaiki hubungannya lagi. Pasha pun akan meminta tolong kepada Naura untuk menjelaskan semua kejadian yang di kafe.
yang dimana Pasha akan mencoba untuk menolong dulu Naura dari sengatan lebah, bukan mencium tangan Naura. Namun Naura pun menolak karena Naura kini mulai benar-benar mencintai Pasha dan ingin merebut Pasha dari tangan Priska dan Lula. Di tempat lain yang dimana Priska mulai tidak betah dengan kehadiran Tante Merlin di rumah keluarga Buana, yang dimana Priska tidak bebas untuk bisa menghancurkan keluarga Buana karena Tante Merlin selalu mengawasi gerak-gerik Priska di rumah keluarga Buana. Dan besar kemungkinan juga ya sob, Tante Merlin lah yang akan menemukan semua bukti atas pencurian perhiasan Nenek Ratu yang selama ini masih belum terungkap, yang dimana Tante Merlin pun tak sengaja mendengar percakapan Priska dan Kevin di telepon, sehingga Tante Merlin pun akan sangat penasaran dengan hal tersebut. Sehingga Tante Merlin akan terus mengawasi dan menyelidiki semua rahasia Priska. Dan otomatis ya sob, Tante Merlin pun akan menguak semua kebusukan Priska di hadapan Nenek Ratu. Sehingga Nenek Ratu pun akan sangat marah besar kepada Priska. Dan otomatis juga ya guys, Tante Merlin akan meminta Nenek Ratu untuk menjebloskan cucu Priska dan komplotannya ke kantor polisi. Nah oke sob, mungkin itu cuplikan ataupun ulasan prediksi alur cerita sinetron Buku Harian Seorang Istri yang akan tayang besok malam. Jika ada kesalahan, Abang Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.